Bab 306, mempermalukan mereka. Keluarga Bernat tidak dianggap sebagai keluarga kaya, tetapi setiap anggota keluarganya punya mobil masing-masing. Setidaknya mereka tidak memanggil taksi untuk bepergian, terlepas dari apapun merek mobilnya. Wow, Dylan! Pasti harga Cadillacmu setidaknya lebih dari 700 juta rupiah, kan? Salah satu pria dari keluarga Bernat menatap Dylan dan bertanya. Kurang lebih. Dylan biasanya sangat aktif, tapi anehnya dia pendiam hari ini. Dylan baru angkat bicara ketika seseorang menanyakan sesuatu padanya. Dylan, kamu sungguh luar biasa. Kami masih mengendarai mobil dari merek lokal yang harganya kurang dari 250 juta rupiah. Aku pikir Dylan dan Elton adalah yang paling sukses di keluarga Bernat karena mobil mereka yang paling bagus. Orang-orang dari keluarga Bernat memanfaatkan kesempatan itu untuk menjilat Dylan dan Elton lagi. Sudahlah. Harga mobilku hanya sekitar 700 juta rupiah. Elton melambaikan tangannya dan dia tampak bangga pada dirinya sendiri. Mobil Elton jelas lebih mewah daripada mobil milik anggota keluarga lainnya yang berharga 250 juta rupiah. Elton berbalik dan tiba-tiba dia tertegun. Gila! BMW seri 5? Semua orang melihat BMW itu setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Elton. BMW seri 5 itu berwarna coklat tua. Mobil itu memiliki kesan yang stabil dan elegan, dan memiliki cat bodi berkualitas tinggi. Tampak mewah dengan logo mobil yang unik. Awalnya, mobil Dylan dan Elton adalah yang paling bagus di sana. Namun, BMW seri 5 itu langsung mengalahkan mobil Dylan dan Elton. Satu mobil BMW seri 5 sama dengan dua mobil Elton. Ya ampun! BMW punya siapa ini? Semua orang dari keluarga Bernat tercengang. Lagi pula orang-orang dari pedesaan belum pernah melihat banyak barang mewah. BMW dan Benz semuanya adalah mobil mewah kelas atas bagi mereka. Elton mengerutkan kening dan dia merasa kesal. Awalnya, mobilnya adalah yang paling bagus, tapi kini sebuah BMW telah merebut perhatian mereka dari mobilnya. Perasaan Elton tidak enak. Itu mobil siapa? Kenapa diparkir di depan pintu rumahku? Apa dia tidak tahu bahwa ini adalah area pribadi? Mau menggunakan rumahku sebagai tempat parkir gratis? Cepat pindahkan mobil itu, atau aku akan memanggil seseorang untuk menyingkirkannya. Elton menunjuk BMW itu dan mulai berteriak di sekelilingnya. Sudah, jangan berteriak lagi. Itu mobilku. Sebuah suara terdengar dari belakang Elton. Apa? Semua orang dari keluarga Bernat berpaling dan melihat ke arah di mana suara itu terdengar. Mereka mengetahui bahwa yang berbicara adalah Sean. Apa? Apa itu mobil Sean? Apa kamu bercanda? Itu BMW seri 5. Itu tidak mungkin. Dia hanya berpura-pura. Anak-anak muda dari keluarga Bernat bergumam dengan suara rendah. Sean, kamu bicara apa? Kamu tadi membual tentang rumah, dan sekarang kamu bahkan ingin membual lagi tentang mobil. Ayolah, ini mobilmu, kan? Kalau begitu, pindahkan sekarang. Aku akan percaya padamu jika kamu memiliki kuncinya. Elton menunjuk Sean dan mendengus dingin. Semua orang dari keluarga Bernat juga menyeringai dingin dan menatap Sean. Sean tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil alih sebuah kunci mobil dari Ingram. Mata Elton terbelalak setelah melihatnya. Ketika jari Sean menekan kunci mobil, firasat Elton buruk. Klik. Bip. Ketika Sean dengan pelan menekan tombol, BMW itu mengeluarkan suara dari jauh dan lampu depan mobil menyala 2 kali.
Semua orang diam membisu. Sial! Itu benar-benar mobilnya. Sangat sulit dipercaya bahwa keluarga Nora membeli BMW seri 5. Setelah semua orang mengerti apa yang terjadi, mereka semua tercengang. Sean mengangguk pada Elton. Silakan saja. Pilih mobil yang mana? Aku punya bangku kosong di belakang. Wajah Elton merona setelah dia mendengar apa yang dikatakan Sean. Wajahnya jadi merah membara. Elton berpikir, Ini sangat memalukan. setiap kata yang baru saja diucapkan Elton seperti tamparan, menampar keras wajahnya. Sean, jangan terlalu sombong. Kamu hanya punya satu BMW, dan kita bisa membeli beberapa BMW dengan uang yang kita habiskan untuk rumah itu. Lily melihat Elton telah mempermalukan dirinya sendiri, jadi dia berdiri dan berbicara membela Elton. May mendengus dan juga angkat bicara. Lily, jangan bilang begitu. Elton menyarankan untuk bawa mobil sendiri-sendiri. Sean tidak membantah sama sekali. Meskipun May memandang rendah Sean, dia juga tidak menyukai Lily. May tidak bisa membiarkan Lily bersikap sombong dan agresif. Ha! Lily dengan dingin mendengus dan tidak mau bicara lebih banyak. Sean menggeleng sedikit dan mengikuti Nora dan yang lain ke mobil. Semua orang di keluarga Bernard terlihat agak gugup. Mereka berpikir, apakah May akhirnya berhasil meningkatkan statusnya di keluarga Perkins? Mereka perlu memanfaatkan kesempatan untuk menjilat keluarga Perkins. Keluarga Perkins dari kota Riverfall adalah keluarga teratas. Ayo kita pergi. Wajah Lily berubah muram, tapi dia baru masuk mobil setelah semua masuk mobil masing-masing. Elton hanya mengantarkan Nyonya Besar Bernard ke mobilnya dengan marah. Apa hebatnya mobil itu? Uang muka untuk mobil itu maksimal 250 juta rupiah. Mereka akan sangat malu setelah melihat rumah kita. Semua orang dari keluarga Bernard yang dipimpin oleh mobil Elton di depan menuju ke Istana Emas. Bab 307 terus berlanjut. Dalam perjalanan menuju Istana Emas, Ingram sedang mengemudi, sedangkan May duduk di kursi penumpang depan. Sean dan Nora duduk di kursi belakang. May tampak serius dan raut wajahnya terlihat agak mengerikan. Sesungguhnya, May merasa jauh lebih buruk saat ini. May bisa membayangkan seperti apa nanti saat Lily dan semua orang dari keluarga Bernard menertawakan mereka. Jadi, May hanya ingin putar balik dan melarikan diri sekarang. May merasa tidak senang ketika dia memikirkannya, jadi dia bergumam. Ketika orang punya uang, mereka selalu membeli rumah. Lalu, membeli mobil kalau mereka masih punya uang yang tersisa. Rumah sangat diperlukan, tetapi mobil hanya dapat dikonsumsi. Namun, kita membeli mobil sebelum rumah. Apa gunanya memiliki mobil? Bu, ada apa dengan ibu hari ini? Kenapa aku merasa ibu sangat aneh hari ini? Nora mengerutkan keningnya dan menatap May dari kursi belakang. Kenapa? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Jika kamu benar-benar memiliki uang, bahkan jika kamu mengendarai sepeda sekalipun, orang akan memujimu dengan dalih kamu hidup sehat. Namun, rumah pun kamu tidak punya. Meskipun kamu mengendarai mobil seharga 2,1 miliar rupiah, orang hanya akan mengatakan kalau kamu berpura-pura kaya. May menyilangkan tangannya di depan dada dan terus merengek tanpa mengenakan sabuk pengaman. Bu? Nora menggelengkan kepalanya dan berkata, apa maksudmu mengatakan kita tidak punya tempat tinggal? Aku telah mengatakan kepadamu berkali-kali bahwa aku hanya ingin meminta seseorang untuk menghilangkan formaldehida sebelum kita pindah. Itu demi kesehatan kita. Kenapa kamu tidak percaya?
Mei semakin marah setelah mendengar apa yang Nora katakan. Kenapa kamu masih mengatakan omong kosong? Kamu pikir aku tidak tahu apa-apa kan? Oke, baiklah. Kita akan membicarakannya hari ini. Mei menurunkan tangannya dan menggulung lengan bajunya. Dia menoleh pada Nora. Brak! Ingram yang sedari tadi tutup mulut, memukul setir mobil. Cukup! Kamu selalu memulai konflik keluarga sepanjang waktu. Bukankah menurutmu itu cukup memalukan? Bukankah kamu tahu kalau sebuah keluarga harus hidup dengan damai satu sama lain, dan begitulah sebuah keluarga menjadi sejahtera? Mei, yang kamu tahu hanyalah membuat kekacauan dalam keluarga. Ingram terdengar begitu agresif dan dia tak pernah seperti itu sebelumnya. Mei dan dua orang lainnya tercengang. Ingram, sebagai menantu keluarga Bernat, diremehkan dan diejek oleh menantu-menantu lain di depan nyonya besar Bernat. Ingram merasa kesal dan frustasi. Ingram baru saja melepaskan semua frustrasi yang dia dapatkan tiba-tiba itu. Apa salahku? Ingram, katakan saja. Mei bereaksi dan mulai berdebat dengan Ingram. Nora dan Sean saling berpandangan. Mereka pasrah dan menggelengkan kepala. Mei menyerang Ingram dan terus berteriak. Ingram masih mengemudi, jadi dia hanya menjawab Mei kadang-kadang. Mereka berdebat sepanjang jalan. Aku benar-benar khawatir kita akan menjadi seperti mereka di masa depan. Nora menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara pelan. Tidak akan. Sean menggelengkan kepalanya sedikit. Konflik antara Mei dan Ingram dimulai karena mereka pikir standar hidup mereka tidak sebaik yang lain. Sebaliknya, mereka mulai membangun emosi negatif. Kesimpulannya, Mei dan Ingram tidak punya uang. Bagi Sean, masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan uang tidak pernah jadi masalah. Situasi seperti ini tidak akan menimpa Nora dan Sean. Di Istana Emas di kota Riverfall, keluarga Bernat masuk ke Istana Emas dengan mudah. Para penjaga mengonfirmasi informasi itu dan mereka langsung membiarkan mereka masuk karena Elton adalah pemiliknya. Orang-orang dari keluarga Bernat terus memuji lagi dan lagi. Orang-orang dari keluarga Bernat tahu bahwa tanpa Elton dan keluarganya, mereka tidak berhak berada di lingkungan kelas atas seperti itu. Mei hafal itu. Mei tidak bisa masuk ke lingkungan itu kemarin. Jadi, Mei merasa kesal karena dia bisa masuk karena Lily hari ini. Semua orang mengikuti Elton dan memarkirkan mobil mereka. Lalu, mereka turun dari mobil. Ya ampun, lingkungan ini benar-benar indah. Sangat berbeda dengan rumah-rumah yang kami miliki di kota. Lihatlah desain rumah dan tanaman-tanaman hijau ini. Orang-orang akan hidup lebih lama jika mereka tinggal di lingkungan seperti ini. Semua anggota keluarga Bernat bertingkah seperti sedang bertamasya dan mereka terus merasa takjub. Sandra juga terus mengangguk. Dia berpikir, saat Dylan menikahi putriku, aku juga akan memintanya untuk membeli rumah di sini. Bagus. Ini bagus sekali. Nyonya besar Bernat didukung oleh seseorang. Dia terus melihat sekeliling dan merasa terkesan. Bu, lumayan, kan? Istana Emas dianggap sebagai area perumahan kelas atas di seluruh kota Riverfall. Tidak semua orang bisa tinggal di Istana Emas di kota Riverfall. Lily terus memuji dirinya sendiri karena menurutnya dia telah melakukan yang terbaik di antara semua orang. Hebat sekali. Lilyku hidup sangat baik. Nyonya besar Bernat merasa puas. Jadi dia terus memberikan pujian. Haruskah kita semua pergi ke rumah kami? Ini rumah kami. Daerah ini cukup bagus di lingkungan Istana Emas. Lily melirik Mei dan dia mengundang semua orang masuk ke dalam rumah. Setelah itu, semua orang mengangguk dan mengikuti Lily.
Nora, bagaimana kalau kita memeriksa rumah kita? Sean tidak tertarik melihat-lihat rumah Lily, jadi dia menunjuk rumah mewah yang berada di tengah. Bab 308, Rumah Diskon? Ini? Nora agak ragu. Nora, kenapa kamu berdiri di sana? Apa kamu terkejut melihat betapa indahnya rumahku? Tidak mungkin. Kamu juga orang kaya yang mampu membeli BMW seri 5. Elton terkikik dan berkata, Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa mendapatkan BMW seri 5. Semua anggota keluarga Bernard mendengar apa yang Sean katakan dan beberapa dari mereka hanya terkikik. Mereka berpikir, Apa hebatnya mengendarai BMW seri 5? Kamu tidak punya uang untuk membeli rumah. Hanya orang bodoh yang akan membeli BWM untuk berpura-pura kaya. Ayo masuk ke rumah, jangan rusak suasana hati semua orang. Ingram menggelengkan kepalanya sedikit dan dia mengikuti langkah semua orang. Ingram sebenarnya tidak ingin melihat rumah Lily. Namun, semua orang ingin melihatnya. Jadi, tidak pantas jika mereka tidak ikut melihatnya. Sean, bagaimana menurutmu? Nora sedikit berbalik dan meminta pendapat Sean. Tidak apa-apa. Perabotan rumah kita juga belum lengkap. Kita dapat melihat bagaimana mereka mengatur rumah mereka sebagai referensi. Mendengar itu, Nora mengangguk sedikit dan mendorong kursi roda Sean untuk menyusul yang lain. Haha! Elton tersenyum jahat dan dia melambaikan kunci mobil yang berada di tangannya untuk menunjukkan jalan. Lokasi rumah Lily termasuk cukup bagus. Rumahnya tidak berada di pinggiran, tetapi berada sedikit di tengah perumahan. Sean memandang jarak rumah Elton ke rumah mereka. Rumah Elton berjarak beberapa meter dari rumah mewah bintang ganda. Sean berpikir, Setelah mereka memeriksa desain rumah ini, aku bisa mengajak May dan yang lainnya ke mansion kami untuk memeriksa perabotannya. Sean dan Nora telah melihat perabotannya sebelumnya, tetapi May dan Ingram belum melihat perabotan apapun. Bagaimana, Nora? Rumahku tidak buruk, kan? Elton berjalan ke tempat Nora dan Sean untuk mengatakan itu saat semua anggota keluarga Bernard sedang melihat-lihat rumahnya. Nora mengangguk dan berkata dengan tulus, Cukup bagus. Rumah-rumah di Istana Emas memang cukup bagus. Sean, bagaimana menurutmu? Seharusnya sedikit lebih baik dari BMW-mu, kan? Elton menyentuh kepalanya dan tertawa. Dia menatap Sean seperti sedang melihat sesuatu yang lucu. Biasa saja. Lumayan oke. Cukup baik. Sean berhenti sejenak dan dia mencoba mempermanis apa yang ingin dia katakan. Kamu bilang apa tadi? Volume suara Elton tiba-tiba meninggi setelah dia mendengar apa yang dikatakan Sean. Suara Elton menarik semua anggota keluarga Bernard. Semua orang dari keluarga Bernard yang sedang melihat-lihat rumah berjalan ke arah Elton. Elton? Ada apa? Seorang gadis seumur Nora angkat bicara dan bertanya. Si bodoh itu membuatku tertawa sangat keras. Dia mengatakan kalau rumahku hanya biasa-biasa saja dan cukup baik. Elton tersenyum dan mendengus dingin. Dia mengatakan itu kepada semua orang. Sial! Apakah dia gila? Bagaimana dia bisa mengatakan kalau rumah ini biasa-biasa saja? Lihatlah ruangan dan jendelanya yang besar. Juga perabotan, Elton, jangan anggap serius. Dia tidak pernah melihat hal-hal bagus sebelumnya, dan dia tidak akan bisa mengenali hal-hal bagus ketika dia melihatnya, bukan? Banyak anggota keluarga Bernard menghina Sean setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Elton. Hanya Sandra, Dylan, dan lainnya yang tutup mulut tanpa mengatakan apapun.
Sandra dan yang lainnya pasti akan ikut menghinanya seperti sebelumnya. Namun sekarang, mereka tidak punya nyali untuk melakukannya. Apa rumah ini rumah diskon? Lily dan Elton tercengang setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Sean. Baik Lily maupun Elton terlihat begitu canggung, tetapi mereka segera membuang rasa malu itu. Sean, apa yang kamu bicarakan? Aku membayar lebih dari 2,1 miliar rupiah sebagai uang muka. Bagaimana bisa rumah ini menjadi rumah diskon? Elton mengerutkan kening dan menatap Sean, lalu dia berbicara pada Sean dengan nada tidak senang. Betul. Kamu bahkan tidak bisa membeli rumah sebagus itu dengan uangmu. Bagaimana bisa ini menjadi rumah diskon? Dia hanya berbicara omong kosong karena dia tidak mampu membeli rumah sendiri. Sean, berhenti main-main. Apa kamu tahu seperti apa rumah diskon itu? Semua orang dari keluarga Bernard menoleh pada Sean dan menuduhnya. Bahkan Nora diam-diam menarik baju Sean untuk berkata, Tolong, jangan katakan hal yang tidak-tidak lagi. Bangunan ini adalah bagian terburuk dalam perencanaan lingkungan Istana Emas. Bab 309, Aku benar-benar mampu. Rumah itu terlihat tidak terlalu bagus dari luar. Lebar dan panjangnya juga tampak tidak seimbang. Ada tempat pemindahan sampah tidak jauh, jadi baunya pasti tercium saat musim panas. Sean menunjuk keluar jendela dan semua orang melihat ke tempat yang ditunjuknya. Benar-benar ada tempat pemindahan sampah. Wajah Elton agak memerah. Elton tentu saja tahu semua masalah yang disebutkan Sean. Namun, dia memilih berkompromi karena harganya. Itu tidak penting dan dapat diperbaiki melalui negosiasi setelahnya. Lantai 5 gedung ini ke atas tidak apa-apa. Hanya lantai 4 yang tidak layak untuk ditinggali, tetapi rumahmu ada di lantai 4. Sean menyilangkan kedua tangan di lutut dan berbicara dengan tenang. Ada apa dengan lantai 4? Jangan katakan padaku bahwa itu karena suatu hal takhayul. Aku tidak percaya akan hal seperti itu. Elton tampak serius dan berteriak pada Sean. Sean melirik Elton dan sedikit menggeleng. Ada bangunan di sisi timur dan sisi selatan. Sean berkata dan menunjuk keluar jendela. Apa kamu lihat 2 gedung tinggi itu? Itu akan menghalangi cahaya masuk ke gedung milikmu. Melihat jarak antara 2 gedung itu dan yang satu ini, aku tahu tidak akan ada banyak cahaya alami di dalam gedung dari lantai 1 hingga lantai 4. Lokasinya tidak bagus dan juga di tengah 2 bangunan panjang, terletak di tempat yang redup. Sean berhenti. Dia perlahan menggeleng tanpa berkata apa-apa lagi. Sean tidak yakin tentang masalah kesehatan, dan dia tahu bahwa orang-orang mungkin akan merasa sakit jika tinggal lama di tempat remang seperti itu. Sean, hentikan omong kosongmu. Kamu pikir kamu siapa? Aku bilang padamu bahwa aku sebenarnya mengundang beberapa ahli untuk memeriksa rumah ini, dan mereka mengatakan bahwa rumah ini bahkan baik untuk keberuntungan kami. Apa yang kamu katakan itu salah. Kamu mengarang semuanya. Elton sangat marah dan dia menunjuk Sean untuk membentaknya. Sean hanya memandang keluar jendela ke kejauhan tanpa berkata apa-apa. Orang-orang dari keluarga Bernard tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi setelah Sean mengatakan itu, mereka menyadari sesuatu yang aneh. Saat itu hampir tengah hari dan seharusnya itu adalah waktu dengan sinar matahari terkuat. Jendela menghadap ke sisi selatan, sehingga sinar matahari seharusnya menyinari rumah. Namun, ketika orang-orang dari keluarga Bernard melihat ke jendela, mereka hanya bisa melihat bangunan di selatan. Sinar matahari pun terhalang. Rumah Elton tidak mendapatkan cahaya alami dan itu membuat orang merasa agak seram. Sinar matahari terhalang sampai lantai 4. Ham? Semua orang dari keluarga Bernard tertegun setelah melihat itu.
Elton dan keluarganya mengertakkan gigi. Mereka sangat kesal. Mereka tahu semua masalah yang disebutkan oleh Sean. Belakangan ini, agen perumahan tidak berani berbohong kepada klien tentang kondisi rumah. Jadi agen perumahan sudah memberitahu Elton segalanya tentang rumah diskon ini sebelumnya. Bagaimanapun, rumah itu murah karena suatu alasan. Elton dan keluarganya tahu semua masalahnya. Namun, Elton menerima rumah itu hanya karena dia ingin pamer di depan keluarga Bernard lainnya dengan rumah diskon ini. Elton tidak menyangka Sean begitu jeli bisa menemukan semua masalahnya. Tidak apa-apa. Meskipun ini rumah diskon, setidaknya Lily dan Elton membeli rumah sendiri. Nyonya besar Bernard agak mengernyit dan membela Lily. Semua orang dari keluarga Bernard juga mengungkapkan pandangan mereka. Benar. Walaupun ini rumah diskon, setidaknya mereka membeli rumah. Jika kamu begitu memandang rendah rumah diskon, kenapa kamu tidak membeli yang bagus dan tunjukkan kepada kami? Apa kamu mampu membelinya? Kamu hanya iri pada Elton, jadi kamu mengatakan hal-hal buruk tentang rumah In. Tante Lily, jangan pedulikan mereka. Semua orang dari keluarga Bernard terus berdiskusi dan berbicara. Walaupun rumah Lily benar-benar rumah diskon yang ada masalahnya, setidaknya Lily dan Elton membeli rumah sendiri. Mereka berpikir, kamu hanyalah orang cacat yang tidak berguna di kursi roda. Kamu pikir kamu siapa sampai bisa menilai orang lain? Elton kesal, jadi dia mendengus dengan dingin. Jika kamu mengatakan bahwa rumahku tidak bagus, katakan padaku rumah apa yang bagus. Sean sedikit menggeleng dan menjawab. Rumah terbaik di Istana Emas pastilah rumah mewah bintang ganda yang berada di tengah. Lucu sekali. Aku tahu kalau rumah mewah bintang ganda cukup bagus. Namun Sean, kamu harus membeli dulu rumah itu. Mendengar hal itu, Sean sempat tertegun, tetapi tiba-tiba dia tertawa. Aku minta maaf. Aku sangat mampu membeli rumah mewah bintang ganda itu. Sean mengejek dan tersenyum. Dia berpikir, jika kamu ingin membodohi dirimu sendiri, aku tidak akan menghentikanmu. Aku tentu tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Apa yang bisa kamu beli? Jika kamu benar-benar mampu. Elton tanpa sadar ingin membantah, tetapi sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, dia tercengang. Elton melihat Sean perlahan mengeluarkan sesuatu yang terlihat seperti kunci mobil. Apa itu? Elton mengernyit dan melihat itu bukan kunci mobil BMW Sean. Itu adalah kunci rumah mewah bintang ganda. Sean terdengar menjelaskan dengan tenang. Semua orang dari keluarga Bernard tercengang dan mereka semua melihat kunci di tangan Sean. Bahkan May membelalakan mata dan menatap Sean dengan tatapan ragu. May berpikir, kita sudah berada di Istana Emas. Jika Sean berbohong, dia akan langsung ketahuan. Sean tidak akan pernah melakukan hal sebodoh itu, meski menurutku dia itu idiot. Jangan-jangan. May tidak berani terus berpikir.